Ini kita fotonya yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Calon Guru Muda dan Ibu dari Serta dari Jatimara dan di bawah naungan BPDP Jawa Barat. Tujuannya ingin diseminasi diseminasi budaya positif. Sebelumnya perkenalkan, saya Dewi Sumayu. Saya kami menyebarkan pemahaman dan penerapan, yaitu namanya diseminasi budaya positif untuk aksi saya dan tetap ini pada modul 1.4. Alhamdulillah modul 1 sudah selesai, kami sudah mulai ke modul 2. Kita sudah berbuka tadi dengan perkenalan, kalian sudah tahu bahwa ini dari tempat tiba. Kemudian ada sambutan Pak Wiranto selaku perwakilan dari Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan sepatah dua kata-kata atau motivasi buat kami yang sedang melaksanakan pendidikan ini, dan guru-guru lainnya untuk bergerak mengikuti CBP. Bapak dipersilakan. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman yang saya hormati, sebagai lanjutan kegiatan di hari ini telah kita saksikan bersama dari awalnya oleh kita dari Mama Ibu dari SPD dan Ibu Dewi Kusuma SPD, yang mana teman-teman sekalian, saya berbicara di sini sebagai permohonan dari kegiatan yang berlangsung dan sekaligus mewakili dari teman-teman sekolah untuk kita kali bersama dan mewakili juga dari rekan-rekan kita dari rumah aset yang lain. Maka Pak Soleh, teman-teman sekalian, bahwa tadi disampaikan juga bahwa CKP, Bu Dewi dan Bu Tati adalah angkatan 11. Sekiranya harapan dari kita semua, kalau kita perhatikan dari program pemerintah di profesi keguruan, dalam arti kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, kali ini sebagai evaluasi diri kita sebenarnya sebagai sharing, ya Bapak Ibu. Nanti bahwa potret dari kebijakan pemerintah itu semakin kesini semakin berbeda, semakin inovatif. Jadi kalau ke pengalaman saya yang sudah kami lakukan sendiri kepada teman-teman ini, justru jauh dari apa yang kami lakukan dulu dan sekarang. Jadi sekiranya paling tidak teman-teman yang baru bergabung, bahkan yang sudah melakukan sebagai profesi guru sudah sekian tahun aktif. Nah ini kiranya ada konsep mempelajari apa yang nanti yang ada di program kebijakan pemerintah. Seperti halnya ada PEDU. Saya pada waktu saya masuk tahun 2005. Tahun 2005 itu saya dulu S1. Tetapi dimotivasi oleh pada waktu Pak Haji Rofi dan Pak Jamali almarhum itu segera menempuh pendidikan lebih tinggi yaitu S1. Di sisi lain saya mengambil pendidikannya berbeda antara ajar dengan kuliah. Kuliahnya bahasa Inggris, ajarnya API. Kemudian tiba-tiba sedikit membaca peluang, yaitu ada Pak Haji Asmadi dan Pak
Sumarno, Dr. Ratu Sumarno, beliau ini adalah sesepuh senior dan sekaligus pegawai negeri, sehingga saya sebagai anak muda pada saat itu ini saksinya Bu Sevi ya, Bu Sevi di tahun 2006 Bu Sevi. Nah, membaca peluang ternyata apa yang saya konsep itu prediksinya benar. Satu, program pemerintah saya berupa presiden, berupa kebijakan. Satu itu. Yang kedua, gerakan kita di tim pendidikan sampai BPI, ternyata mereka yang sesuatu itu ternyata ya itu tadi beralih ke input di SMP negerinya, sehingga saya jadilah guru tunggal di bahasa Indonesia. Namun tidak seperti itu saja, tetapi kami membaca ternyata PLPG pada saat itu ya PLPG yang hanya dilakukan cukup 11 hari dan itu dibagi beberapa makro di daerah yang sudah ditentukan ya seperti Bu Sevi di Tasik, kalau saya di Cimahi, ya ada yang di mana bagus di ya Bandung. Itu ternyata dan saya prediksi juga 11 hari itu tetap berbeda. Dan ada teman kita yang nggak mau ikut PPG di dorong, ya ada juga ada yang nggak lulus, tapi alhamdulillah lulus. Nah sekarang ini sampai kepada kakak kita Ibu Dewi dan Ibu Kartini sebagai lanjutan dari kami yang telah menempuh program pemerintah PPG, sekarang PPG ya, CGP yang bergerak itu saya yakin pemahaman kebijakannya meluas. Ya salah satunya juga PPG-nya. Jadi kami minta di kami yang berjumlah 5 orang terhadap Pak Asep, Pak Joni, Pak Kusmara, Pak Malu, saya, Bu Sevi, 6 orang ini, Bu Rika juga yang baru, jadi bertambah. Kalau kita lihat di sekolah sebelah itu semakin bertambah terus, tapi di kita nggak bertambah. Hanya Bu Rika dari itu tingkatannya apa? Jedanya jauh. Mudah-mudahan Ibu Tati sukses, Ibu Dewi sukses, yang melakukan kami sehingga tidak ada yang lain seperti ada Pauma dan yang lainnya. Ya, dan monggo silakan Bu Tati, Bu Dewi apa dijadikan suatu program dilaksanakan, diterapkan sehingga minta doanya dan dukungan dari rekan-rekan agar teman kita ini segera untuk menyelesaikan tugasnya tidak selesai dan dinyatakan lulus. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya mewakili dari Akademi Kesehatan Barat dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan materi oleh Ibu Dewi Kusumani. Ibu Dewi untuk menyampaikan beberapa materi tentang budaya positif. Terima kasih kepada kita ini. Baik Bapak Ibu, sebelum materi saya ingin mengulas sambutan dari Bapak Endardianto SPDSD ini. Awal mula motivasi kami mengikuti guru penggerak. Awalnya memang Pak Endang tujuan kami itu mengikuti CGP atau PGP untuk PPG. Karena kami melihat peluang bahwa untuk terpanggil PPG itu yang menjadi prioritas yaitu dari guru penggerak. Karena kami tidak terpanggil-panggil, gimana sih caranya supaya cepat terpanggil? Oh ternyata yang prioritas GP guru penggerak, maka kami mengikuti dengan dekat ya Pak. Karena kami tidak tahu sama sekali, bahkan sampai di angka 11 kami baru tahu dan baru memaksakan diri walaupun dalam pengerjaannya mengisi EPK kami itu sampai luket-luket ya Pak. Belum lagi ya, tapi alhamdulillah lolos dengan keberuntungan. Karena jujur saya awalnya pesimis melalui tahap 1, tahap 2 sampai ke pengumuman. Sampai saat ini juga pesimis kok bisa ya kami itu lolos gitu Pak dengan apa ya dibanding dengan teman-teman di sekolah lain yang mungkin mereka lebih hebat, lebih pintar, lebih bergeraknya juga bagus dibanding kami, tapi ya tadi alhamdulillah kami diberikan kesempatan. Nah awalnya tujuan
oh ternyata saya itu salah kalau tujuan saya PPG. Ternyata saya itu masuk ke pendidikan guru penggerak ingin membuka wawasan saya yang selama ini apa ya Pak, saya 8 tahun mengajar itu hanya tahu dunia di dalam SMK BUI Jatibarang, tidak tahu dunia di luar SMK BUI Jatibarang. Begitupun dengan perkembangannya, kualitasnya. Jadi hanya untuk begitu aja Pak, tidak ada peningkatan kualitas terhadap diri saya yang dia mungkin susah kalau guru lain itu terhadap diri saya. Setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini, walaupun belajarnya terserat-seret ya Pak, karena tiap hari modul itu tugasnya ada terus dalam sehari bisa beberapa tugas. Dengan ilmu yang sedikit ini ada peningkatan pemahaman saya membuka cakrawala otak saya gitu. Oh, ternyata saya itu menjadi guru belum ada apa-apanya. Selama ini tuh saya hanya waktunya saja yang lama, waktu mengajar saja yang lama 8 tahun, tapi saya belum menjadi guru yang sesungguhnya. Masih sangat jauh, ilmu saya itu sangat jauh. Bahkan ketika saya mengikuti pendidikan juga saya tuh masih belum ada apa-apanya gitu. Maka tujuan saya saat ini berdakwah, bukan hanya orientasi pada sertifikat dan PPG, tapi saya ingin meningkatkan mutu pendidikan di SMK BUI Jatibarang dengan berbagi sharing baik ini dengan ilmu saya yang sedikit ini dari pendidikan guru penggerak. Semoga ilmu kami ini bermanfaat untuk Bapak Ibu dan semoga juga Bapak Ibu menjadi termotivasi untuk ayo tingkatkan kualitas diri. Ayo, seberapapun kualitas diri yang kita tingkatkan itu lebih baik daripada kita diam saja. Jadi itu pemikiran saya saat ini. Baik, materi budaya positif ya Pak ya. Ini di modul 1.4. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakangnya karena kita di sini belum terlalu familiar dengan yang namanya budaya positif. Mungkin budaya positif ini sudah kita tanamkan ya Pak ya di sekolah, tapi belum terjadi penguatan gitu. Hanya seperti itu saja, tapi belum menjadi budaya di SMK BUI. Jadi kalau misal kayak budaya positif 5S, senyum, sapa, sopan, santun apa mana juga salam ya. Itu kan terjadi di lingkungan kita, sehari-hari juga ada, tapi belum menjadi budaya positif kita, belum menonjol, belum penguatan di sekolah kita tuh budayanya itu gitu, belum menjadi karakter ciri khas SMK BUI Jatibarang. Itu latar belakangnya dari disertasi ini agar kita menjadi paham tentang budaya positif itu apa dan inti konsepnya. Kemudian tadi tujuannya yang meningkatkan pengetahuan Bapak Ibu guru tentang budaya positif, tolak ukurnya, terbentuknya, diseminasi konsep inti budaya positif dan terbentuknya keyakinan kelas. Nanti ada istilah-istilah baru ya Bapak Ibu. Apa itu keyakinan kelas? Ya nanti dijabarkan. Nah, lini masanya pada Bapak sekolah dan guru-guru serta nanti sosialisasi ke siswa. Nanti kalau siswa nanti saat di kelas saja. Kemudian dukungannya tentu harus didukung oleh semua warga sekolah. Alhamdulillah di sini juga didampingi oleh Bapak Komite sebagai perwakilan dari wali murid ya Pak ya. Jadi semuanya, semua ini itu tersosialisasikan. Karena budaya positif ini tidak bisa berlaku hanya di sekolah, tapi juga perlu dukungan orang tua agar si anak ini memiliki karakter positif bukan hanya di sekolah, tapi di lingkungannya juga, sehingga menjadikan sebuah karakter yang baik gitu Pak. Cuma kalau di sekolah anaknya itu terlihat baik, tapi pas di rumah kurang gitu ya, karena tidak ada dukungan orang tua. Lalu apa itu budaya positif ya? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal
tahu di sana nanti ada beberapa konsep inti dari budaya positif yang ada itu. Nah, guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti tadi yang Bapak Inatianto jelaskan di saat bahwa kita itu harus menegakkan disiplin, katanya disiplin positif. Nah, itu juga bagian dari budaya positif. Kemudian memahami motivasi perilaku manusia dengan hukuman dan penghargaan. Dan posisi kontrol seorang guru membuat keyakinan kelas dan menggunakan segitiga retribusi dalam penyelesaian masalah. Baik, di sini misal disiplin positif, motivasi perilaku. Seorang anak itu dalam melakukan kesalahan, ya Bapak Ibu, jangankan anak yang maksa aja dalam melakukan suatu kesalahan pasti memiliki tujuan. Nah, kadang kita sebagai guru itu menjudge bahwa kamu salah tanpa menggali kenapa anak itu berlaku seperti itu, kebutuhan mana yang belum terpenuhi. Misal si anak itu mengambil jajanan di koperasi, kita hanya memarahi saja, kamu dilarang mencuri, kamu dilarang begini, tanpa kita tahu bahwa ternyata anak tersebut belum makan di rumahnya, ada kekurangan jajan. Nah, itu perlu kita gali, Bapak Ibu. Ya. Kemudian inilah konsep-konsep dari budaya inti. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Nanti setelah semoga aja setelah pemaparan materi ini kita merubah pemikiran kita tentang belajar itu seperti apa. Kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Kita kan selama ini kurang update ya Kak tentang pendidikan. Kita hanya begitu saja ngurusin bocah si badai-badai, ngurusin bocah si sepatu warna-warni, ya si rambutnya panjang, ya tanpa memikirkan kualitas kita sebagai guru itu sudah lebih baik belum. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi gini ya Pak, manusia itu dilahirkan berbeda dan beragam. Yang kembali identik saja memiliki watak dan karakter yang berbeda. Maka ketika kita belajar, ya, itu jangan disamaratakan pembelajarannya. Karena ada siswa yang mudah paham dan pemahamannya lambat. Nah, kita tidak bisa menyamaratakan begitu saja, Pak. Harus menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan melakukan assessment diagnostik. Ya, awalnya itu bagaimana? Mereka itu pemahamannya dari mana? Kan berbeda-beda. Ya, sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kemudian, nah tadi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Yang kita mengajar itu kembali lagi tujuannya untuk mengaplikasikan atau mengimplementasikan profil belajar Pancasila. Masih ingat Pak? Apa pertama? Bakalan terus ingat apa deh? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, mandiri, kreatif, inovatif dan berkebinekaan global. Itu tujuan kita mengajar. Pilih, yang di materi ini kira-kira profil pelajaran Pancasila ini, ya. Ada atau terjadi miskonsepsi ya, pemahaman konsep yang salah mengenai teori kontrol. Yang pertama, ilusi mengontrol murid, bahwa kita itu sekarang memahami bahwa guru lah yang mengontrol murid. Ternyata kan
itu tidak dibenarkan. Murid itu harus dari dirinya sendiri, motivasi intrinsik. Ya, belajar itu harus dari dirinya sendiri muncul. Ya, memahami bahwa kebutuhan belajar itu ya dari saya sendiri, bukan dari paksaan atau perintah guru. Kita guru itu tugasnya ya tadi memunculkan motivasi intrinsik. Nanti kalau terjadi paksaan, akibatnya ya tadi siswanya itu enggan untuk belajar, kurikulumnya. Nah, tapi kalau motivasi itu timbul dari dirinya sendiri, ya akan suka dengan belajar. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan itu positif dan bermanfaat belum tentu ya Pak. Kembali lagi ke siswanya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kamu tuh salah pakainya ini, kamu tuh salah. Ternyata akhirnya membuat minder ya, down mental murid. Kita jangan menjadi guru yang membuat rasa bersalah, tapi guru apa sih yang dia nanti dibahas. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita guru orang tua di sekolah berhak memaksa siswa untuk belajar. Kan jangan duduk belajar. Kita bukan seperti itu. Nanti di modul ini tuh ya, mana belajar. Mengubah paradigma stimulus respon dengan pendekatan teori kontrol ya. Di sini ada stimulus respon, kemudian di sini ada teori kontrolnya. Ini yang selama ini kita anggap benar dan di sini yang seharusnya benar. Yang pertama ada realitas atau kebutuhan kita itu sama, ternyata kebutuhan tiap murid itu berbeda. Iya, karakter orang itu berbeda, kebutuhannya berbeda. Mungkin untuk yang guru-guru di produktif memahami bahwa oh si anak ini bisanya diaktifkan, ini di sini ya Pak Kadidin. Mungkin berbeda, kita tidak bisa menyamaratakan. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, sudut pandang berbeda. Tiap murid pun begitu, kita tidak bisa menyamaratakan pemikiran mereka. Makanya jangan pernah menyanggah pendapat murid. Misal murid berpendapat bahwa harusnya begini, salah dong, mungkin ya boleh. Mungkin saja pendapat mereka benar karena dari sudut pandang yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal kita tidak boleh memaksa seseorang itu untuk berpandangan sama, karena tiap kepala dia beda pemikiran kan ya. Jangan memaksa orang lain untuk sama dengan kita. Nah, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ternyata semua perilaku memiliki tujuan. Ya tadi seperti saya bilang di awal bahwa setiap kesalahan itu memiliki tujuan. Misal, anak itu sering ribut di kelas. Misal nyanyi-nyanyi, mukulin meja. Oh, kebutuhan apa sih yang belum dia penuhi? Ternyata kebutuhan kesenangan dia. Mungkin di rumahnya dia itu tertekan kalau disuruh-suruh balik, sehingga di kelas itu menjadi tempat dia bermain, tempat dia mencari kesenangan. Nah, itu kita harus gali Pak. Jangan hanya, nah mana Pak, aja nabok, udah meja, jangan hanya menjadi pencari kesalahan siswa. Tapi kita gali kenapa, tujuan apa yang belum dia penuhi, kebutuhan apa sih yang belum dia penuhi. Nah, nanti kita bahas kebutuhan-kebutuhan itu yang baik. Saya bisa mengontrol orang lain, faktanya kita tidak bisa mengontrol orang lain ya, karena kan orang lain punya prinsip sendiri-sendiri. Pemaksaan ada pada saat bukan gagal, tapi ternyata yang benar itu kita harus berkolaborasi dengan murid agar mencapai keyakinan. Kemudian model berpikir menang atau kalah, tapi makanya kita harus mencari solusi win-win yang menang. Tidak ada saya guru harus pendapatnya menang, kamu murid salah, tidak. Kita harus mencari solusi terbaiknya bagi kamu. Ya Bu. Disiplin positif ya. Konsep inti yang kedua,
Disiplin positif yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran dan diri berdasarkan nilai-nilai kebaikan. Tadi ya Pak, di sini kan fenomena yang terjadi ketika telat, ketika siswa itu sepatunya berbeda, itu setiap hari kok semakin banyak. Ya, itu kan fenomena. Harusnya kita gali, kenapa bisa begitu? Nah, makanya kita harus menanamkan tanggung jawab kepada siswa. Nanti kita bisa sharing-sharing ya untuk guru BPPK. Kedua, lebih ke arah disiplin diri yang dapat kontrol diri dari dalam ya. Ini namanya motivasi intrinsik tadi, muncul dari dalam dirinya sendiri untuk melakukan suatu tindakan. Tindakan ini harus tindakan yang dalam nilai kebaikan tadi. Memunculkan motivasi intrinsiknya itu yang perlu guru lakukan. Kemudian dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik, bukan paksaan, ujian atau hukuman. Jadi mereka melakukan sesuatu itu yang karena dirinya sendiri, bukan karena mendapatkan penghargaan atau bukan karena dihukum atau bukan karena hanya ingin dipuji, tapi memang itu tanggung jawab mereka sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dari kesalahan-kesalahan mereka, kita tugas pendidik itu menuntun ya Pak, bukan menuntut. Menurut dari materi guru atau pendidik atau pamong itu bukan menuntut murid ya, ke arah yang lebih baik, bukan hanya menyalahkan, tapi menuntun mereka dari yang belum baik ke arah yang lebih baik. Nah, tadi nilai-nilai kebajikan apa aja sih Bu maksudnya kebajikan? Nah, nilai-nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Misal seperti ini. Nah, kalau pernah tidak membuat peraturan di kelas, ya misal gini ya kan, dilarang menggunakan handphone, ya. Berarti nilai kebajikan apa sih yang ingin dimunculkan? Yaitu ketertiban. Itu dari adanya keyakinan itu kita munculkan suatu nilai kebajikan. Atau buanglah sampah pada tempatnya. Nilai kebajikan apa yang muncul? Kebersihan. Ya. Sedikit paham ya Kak? Atau jangan ngobrol. Tadi ketertiban ya. Dilarang tidur. Ya, di sini ada nilai-nilai profil pelajar Pancasila juga termasuk pada nilai kebajikan, ada beriman, bertakwa ya, bermulia tadi ya. Kemudian toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan itu gini ya ada. Ketika kita harus menggunakan helm, itu nilai kebajikannya apa tuh? Keselamatan, bisa ya. Itu nanti digunakan Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas. Di dalam kelas ya terutama anak kelas. Terus ada dapat dipercaya, banyak ya nilai kebajikan yang bisa kita terapkan yang akan menjadikan murid. Kebutuhan dasar manusia ya tadi ya dalam melakukan suatu usaha, baik murid maupun kita sendiri pasti punya tujuan dan alasan. Maka kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Misal anak itu terlambat, kita
tidak boleh hanya menjadi pembuat rasa bersalah. Kamu itu kan anak baik, biasanya itu ya, saya biasanya. Ternyata kita tidak boleh berkata seperti itu. Ya, apa sih harus kita gali? Kita bertobat. Apakah di rumahnya itu harus ngantar adiknya dulu? Apa ngantar ibunya dulu ke pasar? Atau di luar bangunnya kesiangan ya? Karena bangunnya kesiangan juga Pak harus kita gali lagi. Kenapa? Iya dia bangun kesiangan. Apakah malamnya jualan kamu terus di pasar malam? Banyak yang kemudian yang sebenarnya mereka itu belum dipenuhi sehingga melakukan suatu kesalahan itu. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Ya. Kebutuhan paling dasar primer. Ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kalau kebutuhan primer ini belum terpenuhi, maka kebutuhan yang lain juga sulit terpenuhi. Misal gini ya, murid itu kebutuhan dasarnya, kebutuhan hidupnya ada yang belum terpenuhi. Saya yakin dia belajar di kelasnya tidak akan nyaman. Misal kita ambil makanan, dia di rumah jarang makan atau belum sarapan. Tentu di kelasnya lemes. Apa ya? Dia belajar tengah kulungan, ngantuk. Kalau kebutuhan dasar ini belum terpenuhi, tujuannya sudah akan tercapai. Maka kita harus gali latar belakang mereka. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, bapaknya ya sama dia. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap. Biasanya ini kasusnya berantem. Dia ingin menunjukkan kekuasaan dia, saya ini hebat. Nah, itu ya, karena ada kebutuhan dasar yang dituju kalau ketika anak berantem. Kemudian kebebasan, mandiri, yang memiliki pilihan untuk bahan dan sebagainya. Biasanya kalau kebebasan itu di kasusnya dia sering keluar kelas, dia ingin merasa bebas, tidak mau. Ketika dia sering bolak-balik keluar, nah maka kebutuhan dasar yang belum dia penuhi yaitu kebebasan. Mungkin di rumahnya dia merasa tertekan, makanya ketika nyampe di sekolah dia seperti itu, dia ingin bebas. Kemudian kesenangan ya, bermain. Nah itu dibangunkan. Ketika anak itu berduduk ke meja, bermain game apa, dan kebutuhan dasar apa yang belum dia penuhi. Motivasi perilaku manusia. Ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Ya kalau ekstrinsik itu dia melakukan sesuatu karena tadi pujian, penghargaan, hukuman, bukan karena merasa dirinya bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Makanya kan dalam belajar, kebetulan saya juga tentang motivasi, itu harus timbul motivasi intrinsik. Saya ini harus apa? Saya ini harus menjadi apa? Itu motivasi intrinsik, bukan karena hal yang kedua yang sebenarnya dulu itu bukan. Kemudian tadi ya, ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Mengenal restitusi ya Bapak Ibu, ini untuk penanganan kasus. Ya, kita kan banyaknya kasus tuh, banyak banget sampai kembali pusing katanya itu ya. Kasus-kasus itu dari yang sepele sampai yang luar biasa penanganannya. Kita juga sebagai wali kelas, terutama wali kelas ini kalau saya sebagai wali kelas untuk menangani siswa. Yang pertama ada hukuman. Ya. Hukuman itu terjadi tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dibuatkan dan bersifat satu arah berupa hukuman fisik maupun psikis. Ya. Apakah kita melakukan ini? Iya. Kita katakan dipending perusahaan kelas. Nah, ya. Harusnya itu sudah tidak
ngaku kalau kita sudah tahu teori ini, ya. Lalu kemudian Ibu Dewi, ya, nah, dipahami. Kemudian konsekuensi rencana atau disepakati sesuai peraturan murid tetap dibuat tidak nyaman. Karena tadi itu ya, nanti dibahas debutan ini. Kenapa sih kok bukan peraturan kelas atau peraturan sekolah? Kok namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Nanti dijelaskan lebih tinggi. Apa bedanya peraturan dengan keyakinan? Mungkin yang kita pahami peraturan ya Pak, peraturan kelas, ya, tata tertib, ya kan. Sekarang dengan bertambahnya pengetahuan, kata itu berubah menjadi keyakinan. Tadinya kesepakatan, tapi berubah lagi menjadi keyakinan. Apa bedanya nanti diketahui. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya. Misal ada sebuah kasus ya, siswa itu marah-marah di kelas karena tidak mau dicontekin. Nah, kita sebagai guru tidak bisa ya menjalani mereka. Nah, aja begitu sih nggak dikasih sudah ngerti biasa kan lupa aja. Tapi kita harus mendengarkan dulu mereka apa sih motivasi mereka melakukan itu. Lalu kita berikan kesempatan kepada mereka mencari solusinya bagaimana. Jangan dari kita, tapi dari mereka sendiri. Kita hanya menuntut lagi, tugas kita hanya menuntut, ya, bukan menuntut. Kemudian konsep inti selanjutnya yaitu posisi kontrol orang guru. Saya tidak usah seperti aja ya Pak, namanya Bapak Umar. Kalau itu coba bikin baik, maka aku bisa biasa. Yang pertama, guru itu sebagai penghukum, apa? Dulu, ya saya sebelum ikut pendidikan guru ya saya berada di posisi penghukum. Ya, siswa telat dihukum, telat masuk kelas. Siswa ngobrol, saya hukum. Bukan begitu. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Silakan salah kirimkan itu, bukan apa? Padatnya, ya. Kemudian ketiga, guru itu sebagai teman, keempat sebagai pemantau, kemudian kelima sebagai manajer. Kenapa disebut menjadi manajer? Karena posisi yang ideal itu adalah manajer. Kenapa Bu? Selanjutnya. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Itu kasusnya ini ya. Siswa tidak memakai atribut lengkap. Dia nanti biasanya doanya tidak dari luar kamar. Kita membuka pada debat aja ya Bu ya, mencontohkan fakta di lapangan gitu tuh, supaya kita tahu ternyata yang benar dan seharusnya itu seperti ini gitu ya. Yang pertama penghukum. Kita sebagai guru dengan posisi sebagai penghukum, ya dan kita coba. Hormat pada bendera selama 1 jam. Pernah beli Pak? Masa pernah beli? Iya dulu banget. Karena kita sekarang alhamdulillah, karena sudah naik ke posisi mana? Kita amati. Kemudian kedua, posisi membuat merasa bersalah. Berapa kali katanya ibu bapak harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan. Benar. Maka setiap bila bocah terasa. Mami sirah. Apa sirah beri telate? Ya bukan. Bukan begitu. Bayu. Aku kembali kelas. Ini dia bocah kiri dari tiap bila setelah baik, bukan baik. Begitu pula ya. Nah, berarti sudah melewati posisi itu. Kemudian ada 33 slide. Nah, kemudian posisi yang ketiga yaitu kita sebagai teman. Ya.
Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Biasanya itu singkatan menjadi ya. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu kali ini ya. Sudah tidak apa-apa. Maaf ya, lain kali jangan berbuat seperti itu lagi. Gimana? Berarti meningkat. Ini ya, alhamdulillah guru ini posisi ke. Ya. Selanjutnya sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Bukan begitu. SP. Ya kan? Ini lagi ya. Mari-mari kan jangan kene. Dimakan lagi. Dimakan terus. Apa? Hubungannya? Terus ke satu. Bukan lebih. Ya berarti di posisi ke 4. Ya, alhamdulillah. Setelah upacara kamu beli atribut sedang di operasi udah naik ya posisinya. Kemudian selanjutnya ada posisi manajer. Ini yang belum semua mengimplementasikan. Saya yakin kita mereka membasikin soal yang manajer itu. Ya apa sih? Ya apakah kamu mau kesalahan? Beli apa? Tidak punya salah kali ya. Tidak punya. Bapak ibu guru mengajar itu. Pribadi. Belum IP. Kenapa ini belum dah? Kamu tahu kesalahanmu? Belum. Sudah salah lah. Langsung ya. Nah, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Masih lama-lama salah sudah baik tanpa menggali. Dia itu berpikir apa ya? Salahnya di apa? Solusinya apa? Jadi kan kalau kita hanya membuat rasa bersalah, kesalahan tersebut terulang lagi karena tidak timbul motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Dia murid tidak menjadi orang yang mandiri dan bertanggung jawab. Betul Bu? Begitu kan ya? Fenomena kita banyak tadi dapat. Ayo kita renungkan fenomena yang terjadi di sekolah kita. Nah, semoga dengan adanya ini kita membuka pemikiran kita. Oh, ternyata menghadapi murid itu seperti itu. Ada sebut-sebut baik dengan cara yang slow aja gitu. Kembalikan kepada diri mereka biar mereka belajar menjadi manusia yang mandiri dan bertanggung jawab. Contohnya apa nanti ada videonya. Nah tadi ya Pak, posisi kontrol seorang guru yang ideal yaitu sebagai manajer. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perlakuannya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Ya tadi kita tidak bisa memaksa orang lain, kita tidak bisa mengontrol orang lain, karena orang lain itu harus menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Dia yang mengontrol dirinya sendiri, bukan orang lain. Yang motivasi prinsip tadi. Nah selanjutnya konsep inti yang selanjutnya itu keyakinan kelas yang akan disampaikan oleh Ibu Sartini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi sebelumnya. Bapak dan Ibu masih semangat. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang keyakinan kelas. Bapak dan Ibu guru yang hebat yang masih ada di sini sampai dengan pukul 12.30. Terima kasih banyak sebelumnya ya Pak Bu. Jamnya sesuai dengan waktu. Bentar ya Bu. Ya, seperti yang sudah dijelaskan sama Ibu Dewi sebelumnya bahwa saya juga masuk ke PGP ini. Masya Allah sekali Bapak dan Ibu. Saya sering mengatakan bahwa sama anak-anak, jangan menjadi tokoh. Dan saat ini saya tokoh itu Bapak dan Ibu ketika masuk di dunia PGP ini saya tidak pernah mengerti apa yang dimaksud pembelajaran
Bapak dan Ibu kita bergerak bersama untuk mengajukan SMK Pelni Jatibara untuk bisa wilayah sekitar kita ini bahwa SMK kita ini sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Ayo kita bergerak bersama memajukan SMK kita. Yang pertama dengan melibatkan budaya positif, diawali dari keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa ada yang tahu kepada Ibu Guru? Belum tahu, ayo kita cari tahu terlebih dahulu, maka Bu. Nah, kalau keyakinan kelas atau sekolah itu guru berperan dalam bentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan atau murid. Jadi kalau keyakinan kelas itu kita buat bersama antara guru dan murid. Bisa juga melibatkan wali murid ya. Kita rapat di awal pembelajaran. Kita tanya kebijakannya bagaimana yang ingin dibuat bersama. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang sudah diingat, sudah dipahami, bahkan di lingkungan sekolah bersama. Jangan cuma kita yang menggunakan atau siswa yang dipahami, tapi harus bersama. Pembentuk keyakinan kelas harus bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan yang positif. Kalimatnya sama, jangan buang sampah sembarangan atau buang sampah di tempatnya. Itu kan sudah terjadi sama ya Bapak Ibu dan Ibu Guru, tetapi konteks kalimatnya berbeda. Di sini kalau keyakinan kelas harus menggunakan pernyataan positif, tidak boleh ada kalimat jangan. Itu bisa mungkin kita gunakan kalimat-kalimat yang negatif supaya kita membiasakan kebiasaan yang positif. Selanjutnya yaitu sedikit saja agar mudah diingat, jangan terlalu banyak peraturan itu ditempel sepanjang bimbing jangan terlalu banyak ya Bapak Ibu, satu saja biar lebih ingat dan sesuai dengan kondisi kelas sekolah agar lebih mudah diterapkan, disesuaikan juga. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas, harus dilibatkan semuanya ya Bapak Ibu Guru. Selanjutnya mungkin kakak sudah mulai ya. Nah, ini merupakan contoh keyakinan kelas di kelas di mana? Datanglah ke kelas tepat waktu. Datanglah ke kelas tepat waktu. Jangan menggunakan kalimat jangan terlambat, tapi datanglah ke kelas tepat waktu. Kemudian izin keluar kelas kepada guru diberi waktu 10 menit dan secara bergantian. Boleh ya Bapak Ibu. Kemudian gadget digunakan secara diskusi dan mencari sumber informasi sesuai dengan kebutuhan. Jangan menggunakan handphone, itu tidak boleh. Tetapi gunakan handphone ketika diperlukan. Seperti itu kalimat-kalimatnya dirubah dari yang negatif dibuat kalimat yang positif. Dalam saat guru sedang mengajar, dia guru sedang mengajar atau perhatikan. Jangan berisik, nah ini tidak boleh. Perhatikan saat guru menjelaskan. Ada lagi pelajaran sekolah, pastikan membawa buku tulis. Kadang anak-anak kita itu sukanya buku rombongan ya Bapak Ibu, satu buku untuk semua pelajaran. Tidak boleh ya, harus dibedakan. Jagalah kebersihan kelas. Itu jangan coret-coret meja, tidak boleh jangan. Harus dibiasakan menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Selanjutnya. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Tadi sudah dijelaskan sama Ibu Dewi bahwa ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di mana segitiga restitusi sendiri itu merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan kerja mandiri dan bertanggung jawab. Kita berdialog dulu ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, jangan menuduh, menjudge, menghukum dan lain sebagainya, tetapi diajak berdiskusi, memerlukan waktu yang cukup lumayan lama untuk melakukan pembiasaan ini. Tapi semoga bisa
bisa digunakan untuk kedepannya. Selanjutnya yaitu tentang menstabilkan identitas. Di sini contoh-contoh menstabilkan identitas dimulai berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Setiap orang merasa bersalah, di sini ada ya, serta menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Contoh kalimatnya yaitu berbuat salah itu wajar. Sama ini juga saya berbuat salah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Atau tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kamu pernah merasa begitu. Kalimat-kalimatnya seperti itu untuk menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus dan stimulus proaktif. Atau kemudian yang ketiga, menggali dan mengakui kebutuhan diri dan memperbaiki hubungan dengan murid. Kalimatnya contohnya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini ya. Selanjutnya, kamu melakukannya karena memperhatikan sesuatu yang penting bagimu. Nah, itu kalimat-kalimat untuk memvalidasi tindakan yang salah. Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Balik lagi, kalau intrinsik itu berarti dalam dirinya sendiri, bukan karena penghargaan, bukan karena hukuman. Balik lagi, Bapak dan Ibu guru, penghargaan juga seperti ribet-ribet dapat kopi atau dapat buku tulis itu sebenarnya kurang mendukung bagi keterampilan anak tersebut. Selanjutnya, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan mampu menaikkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Yang dikaitkan itu muridnya sendiri ya, menaikkan kenapa dia melakukan hal yang salah. Contoh kalimatnya, apa yang keyakinan kelas kita? Nah, makanya di setiap kelas atau di masa pelajaran membuat dia akan punya keyakinan benar. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Nah, begitu ya Pak. Seperti apa gambaran kelas dia kami, serta kami menjadi orang yang seperti apa. Itu adalah contoh untuk menanyakan keyakinan. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Sebagai perjalanan dirinya sebagai aktor atau manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan pendidikan yang ada di Indonesia, bahwa kita sebagai guru yaitu wajibnya menuntun anak-anak mencapai potensi maksimal yang ada dalam diri mereka sendiri berkarakter dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yaitu tentang contoh ilustrasi penyelesaian masalah berdasarkan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan Bapak dan Ibu guru, videonya silakan disaksikan. Wah, ini adalah Bapak dan Ibu guru. Ini adalah merupakan contoh dari ilustrasi penyelesaian masalah berdasarkan segitiga restitusi, di mana posisi kontrolnya adalah sebagai manajer.
Ada berbagai macam budaya positif di sekolah kita ya. Salah satunya yang Ibu akan jelaskan adalah tentang 7K. Awas, bukan 7.000 ya. 7K, 7 itu Nah, itu di sini dalam rangka untuk menyelesaikan tugas dari pendidikan guru penggerak. Kebetulan di angkatan 11 Ibu bersama rekan Ibu Dewi. Pada hari ini yaitu Senin tanggal 26 Agustus 2020. Budaya positif. Apa itu budaya positif? Ada yang mau membacakan? Iya, nih tinggal dibacakan saja. Budaya positif di sekolah ialah di sini bisa saling menghormati ya, antara teman, antara guru dengan guru, guru dengan guru, seperti itu ya. Nah, kalian juga dengan teman bisa saling menghormati, jangan saling membuli. Paham ya? Atau mungkin ketika dulu kalian itu hal yang biasa saja, belum tentu diterima baik sama teman kalian ya. Bisa jadi teman kalian adalah baperan, kalau bahasa sekarangnya mah ya. Kalau diomong sedikit langsung, aduh masukin ke dalam hati, begitu. Tidak semua orang itu bisa terima dengan apa yang kalian bercandakan. Paham ya? Jadi jaga mulut kalian, jangan sampai melukai hati orang lain. Paham semua? Menggunakan tanggung jawab, termasuk juga tanggung jawab terhadap kelas. Nah, ya. Kepemilikannya, barang-barangnya harus dijaga, jangan dicoret-coret itu tembok. Paham ya? Yang pertama, budaya kita ada 7K ya. Yang pertama kebersihan, kenyamanan, keindahan, ketertiban, kenyamanan, kesehatan, Untuk Kak yang pertama adalah kebersihan. Menurut Bapak Sugiarto pada tahun 1995 nyaman adalah rasa yang timbul jika seseorang merasa diterima apa adanya, senang dengan situasi dan kondisi yang ada, sehingga seseorang akan merasa kenyamanan. Sama seperti kalian yang berada di kelas ya. Kalau misalkan kelasnya sudah nyaman, bersosialisasinya nyaman, sehingga datang ke sekolahnya pun mau dengan sukarela ya. Iya, ayo. Nah, saling menghormati tadi gue menghormati lah seperti itu. Ayo. Iya. Kalau sudah nyaman di kelas, berarti akan menimbulkan rasa positif untuk datang tepat waktu. Dan ini adalah kebersihan. Kebersihan adalah keadaan bersih dan bebas dari kuman, dari kotoran, sampah, atau kebiasaan mencapai dan memelihara keadaan tersebut. Kebersihan seringkali dicapai melalui kebersihan. Siapa yang suka
Kebersihan di dinding juga harus dijaga. Tidak boleh terlihat kemarin di dinding itu ada beberapa lukisan di dalam meja belajar kalian. Kebersihannya karena awal kalian masuk ke dalam PKN itu semuanya baru ya. Kelasnya baru dicat, meja dan kursinya baru, harus dijaga kebersihannya. Keindahan diartikan sebagai keadaan yang enak dipandang, cantik, bagus, bersinar, dan elok. Sesuatu yang dipandang dengan enak disebutnya adalah keindahan. Nah, ada beberapa keindahan juga yang di sekolah, khususnya dikasih aja ya. Selanjutnya ada yang disebut dengan ketertiban. Nah, ketertiban adalah suatu keadaan di mana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada. Nah, salah satu ketertiban adalah masuk ke dalam kelas tepat waktu. Jika kalian masuk ke dalam kelas tepat waktu, alhamdulillah. Kalau misalkan berangkat dari rumah jam berapa? Jam 7:15. Paling masuk ke situ jam berapa? Jam 7:00. Harap diingat bahwa kita mulai kegiatan yaitu diawali dari 6:45 dengan kegiatan apel pagi. Itu bukan tanpa tujuan ya, apa? Kita itu membiasakan kalian untuk terjun ke dunia industri. Karena kalau sudah masuk ke dunia industri, kalian juga akan apel setiap pagi ya. Jadi sebelum mulai kegiatan di sana nanti di apel terlebih dahulu ya. Jadi kita itu menerapkan kebiasaan yang ada di dunia industri. Terus ada yang namanya kerindangan. Apa itu kerindangan? Yaitu menanami halaman atau lingkungan sekolah dengan pepohonan yang bermanfaat. Taman depan kelas dengan berbagai tanaman bunga. Rajin menyayangi dan menyiraminya. Di situ ada pohon mangga. Nah, harap kita lestarikan. Pohon durian tidak bisa hidup di mana yang ada dalam pohon mangga harus dijaga kelestarian dan kehidupannya. Oh, belum. Nanti kalau sudah ada buahnya dijaga anak-anak. Ya, boleh bawa dari rumah. Atau bawa dari rumah. Kan banyak dari rumah. Kita boleh dikenal dengan kota mangganya ya. Boleh bawa buat ibu. Nah, boleh dari saya. Kasih oleh tangan ya. Dijaga itu juga termasuknya sayang terhadap lingkungan di sekitar, memelihara keberlangsungan. Karena kita sebagai makhluk itu kan membutuhkan yang namanya udara segar, membutuhkan oksigen ya. Tanpa adanya tumbuh-tumbuhan berarti kita akan sangat memerlukan udara yang bersih ya. Bisa saling menguntungkan antara manusia dan tumbuh-tumbuhan. Kesehatan. Apa itu kesehatan? Kesehatan adalah suatu kondisi sekolah yang dapat mendukung tumbuh kembang sekaligus secara optimal serta membentuk perilaku hidup bersih dan sehat sehingga terhindar dari pengaruh yang negatif. Kesehatan juga bisa diciptakan dari gaya hidup kalian, terutama saat belajar harus memilih makanan yang sehat. Menghindari yang namanya apa itu? Merah-merah apa sih, bubuk cabai merah? Sambal itu
Ya sekarang makan ya enak. Alhamdulillah guys, masya Allah sekali. Sekarang kita tuh ke depannya bagaimana? Apalagi banyak kimia bahan pengawet itu harus dihindari ya anak-anak. Kemudian kesehatan juga dijaga dari lingkungan kalian, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah, supaya terhindar dari yang namanya penyakit-penyakit terutama nyamuk. Dijaga kebersihannya. Lanjut. Keamanan. Apa deh? Lingkungan sekolah yang aman yaitu lingkungan yang meningkatkan kesejahteraan fisik dan emosional mereka dan memastikan bahwa kebutuhan mereka terpenuhi. Kebutuhannya yaitu apa? Minat belajar kalian apa? Iya. Atau misalkan saya masih nanya terhadap olahraga, saya maunya tenis. Ada yang suka belajarin matematika tidak? Iya. Lebaran kali nanti bisa jadi manajer keuangan itu harus belajar ya. Keamanan juga bisa dari teman-teman kita ya. Jangan suka jahil nanti. Ya, bully lagi kembali lagi ya anak-anak kalau tidak aman. Kalau sudah tidak aman, tidak nyaman, aduh nanti menimbulkan rasa yang bosan kalian datang sini. Ya, nanti ujung-ujungnya pindah alasan sama orang tua kalian. Pak, Bu, saya mah jaraknya jauh. Padahal kenyataannya sudah tidak nyaman lagi di sekolah. Banyak yang membuli, jadi kalian alasan itu ya. Saya mah tidak mau sekolah lagi di sini, jaraknya jauh. Padahal di dalam kelasnya sudah tidak nyaman ya. Harus dihindari saling menjaga satu sama lain, saling menghormati ya anak-anak. Ada yang ditanyakan tentang suka ini? Yang ditanyakan? Iya, jadi dimulai dari kebersihannya, kalian harus menjaga kebersihan di dalam kelas, kenyamanan, keamanan, kesehatan, biar kalian juga bisa maksimal dalam belajar di sekolah ini ya. Terima kasih ya. Apa ini ada yang mau? Betul anak-anak, apa ini? Kenyamanan. Bang, jangan motor Bu. Iya, bisa boleh.